Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ila Menulis Arab di pembahasan belajar kaligrafi Khat Diwani, yang mana pada pertemuan kali ini yaitu membahas tentang huruf nun. Huruf nun pada Khat Diwani agak berbeda, tidak sama dengan khat-khat yang lain. Bentuk nun itu bisa bundar. Jika pada kaligrafi kita menjumpai bentuk yang bundar kemudian ada titiknya satu di dalam, itu berarti huruf nun. Bentuknya seperti ini. Seperti ini, kemudian ada titiknya di tengah, itu berarti huruf nun. Kemudian ada yang tidak disambung. Nun ada yang tidak disambung, yaitu sampai di sini ada titiknya di tengah. Atau berjumpa juga dengan nun yang titiknya berada di ekor. Ada bentuknya seperti ini. Itu adalah huruf nun. Ini sangat beda dengan huruf ini sangat beda dengan khat-khat yang lain. Bentuk nun biasanya berbentuk mangkok, kemudian ada titiknya satu. Sementara di Diwani bentuknya melingkar. Ini huruf nun. Huruf nun pada awal sambungan sama dengan huruf ba, yaitu ba, ta, sa, dan ya sama di awal sambungan dan di tengah sambungan sama, yaitu bentuknya seperti lam tapi pendek, bergigi pendek. Ini nun di awal sambungan. Ada dasinya, walaupun pendek ada dasinya untuk di awal. Kemudian setelahnya ini adalah huruf berikutnya. Nun di awal sambungan. Kemudian di tengah sambungan sama juga. Nun di tengah sambungan, ini awal. Nun di tengah sambungan bisa menggunakan gigi lancip atau melengkung ke atas. Ada dua bentuk di tengah. Yang pertama bentuknya seperti ini. Seperti ini huruf sebelumnya, kemudian hanya menggunakan gigi seperti ini, atau menggunakan lengkungan ke atas, seperti bertemu dengan huruf shad atau bertemu dengan huruf sin yang ada giginya, maka bisa dinaikkan ke atas menggunakan lengkungan seperti ini. Ini adalah huruf nun, bisa dibuat seperti ini. Kemudian ini sambungan sebelumnya, ini sambungan setelahnya. Bisa dibuat melengkung ke atas, tengah. Kemudian pada akhir sambungan huruf nun maka sama dengan huruf tunggalnya. Bisa menggunakan yang bentuk bundar saja dijadikan satu, bisa menggunakan yang nomor 2, titiknya ada di dalam, kemudian bisa menggunakan yang nomor 3, titiknya ada di luar. Seperti ini contohnya. Nah, bukan nun sebelumnya berarti seperti ini. Ini adalah sambungan sebelumnya.
Kalau menggunakan yang pertama, maka bentuknya seperti ini. Kalau menggunakan yang kedua, ada rongga, cuman titiknya ada di dalam tetap. Kalau menggunakan yang ketiga, model yang ketiga, yaitu titiknya berada di luar. Ini pada akhir sambungan. Huruf non di akhir sambungan. Contohnya yang non di pertama. Naam, contohnya nun ain mim. Naam. Jangan lupa kalau di awal dikasih dasi. Kalau di tengah tidak perlu. Naam, ini adalah contoh nun yang di awal sambungan. Kemudian nun di tengah sambungan. Yang menggunakan tajam. Lana, lam, seperti ini, yang menggunakan model yang tajam. Kemudian menggunakan yang melengkung. Anni, semuanya seperti itu. Anni, ain, kemudian nun, ya. Ini yang model lengkungan. Dibuat melengkung ke atas, tidak menggunakan gigi. Contoh yang terakhir, non di sambungan terakhir, saya taruh di atas. Masih ada sisa. Ini untuk contoh. Contohnya kana, kaf, nun, kaf, seperti ini, nun. Ini contoh yang nunnya berada di titiknya berada di luar. Contoh titiknya yang ada di luar. Kemudian kana yang titiknya ada di dalam. Ada dua. Bisa seperti ini. Bisa juga menggunakan yang terbuka. Ini contoh dari huruf nun. Bisa dibuat terbuka dan titiknya ditaruh di luar. Kemudian bisa dibuat tertutup, titiknya ada di tengah, dan bisa dibuat terbuka tapi titiknya ada di tengah. Saya rasa ini juga mudah. Yang penting kita harus sering latihan. Mungkin cukup sampai di sini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.